Dia udah mulai belum? Manusia goblok. Kenapa dimundurin lagi time-nya? Udah langsung lah. Goblok ya. Katanya mau bikin dulu anjing. Iya, aneh banget. Ya, baik teman-teman, selamat datang di PPKM lagi ya. Nah, jadi kali ini kita mau ngomongin apa, Sa? Ngomongin apa? Harusnya. Kenapa jadi lo ngomong sama Iya, anjing? anjing. Salah. Gue mau bahas soal PDKT. PDKT. Iya. Apa yang mau lu bahas dari PDKT? Ya lu ada tips-tips gak gitu untuk PDKT atau apa gitu? Tips PDKT. Tips PDKT dari lu deh. Lu pernah kan pasti PDKT? Iya, Nah, tips-tips yang lo lakukan itu ketika PDKT itu gimana? paling Oke. gue ya yang common aja yang biasa orang lakuin, reply story Instagram. Reply story Yoi. Instagram. Misalkan cewek yang lagi lu suka lagi ngepost kucing, ih kucingnya lucu gitu. Oh gitu. Gue juga suka kucing. By Iya. the way. Ngomong-ngomong aku mau liat kucing kamu dong gitu. Wah, boleh nggak aku pegang kucingnya? Gitu kayak contoh-contoh kayak gitu. Atau Iya. mungkin kalau misalkan lo dari dating app ya Ya. awalnya ya udah sih perkenalan aja kalau dating app mah ya. Kalau dari datingnya gimana tuh? Perkenalan. Iya, apa ya? Kalau gue biasanya Nama saya Muharam Rizky, jurusan langsung Ilmu kasih CV Komunikasi. sih kalau Langsung gue kasih bilang. CV. iya biar dia baca sendiri. Langsung. Professional headline-nya apa biasanya? Biasanya per kelanang. Professional headline-nya perek Per kelanang. Ya Gitu. paling kayak lo pick up line dikit, lo harus juga banyakin topik buat obrolan kalau di dating app. Pick up ya. line yang waktu itu kita bahas juga ya. Ya Gitu. kalau dari secara langsung ya mungkin Langsung. kalau kita flashback gue dulu pernah PDKT secara langsung tuh waktu SMP sih. Anjing jauh banget ya. Iya. Lu belum pernah PDKT langsung lagi berarti setelah itu? Gue gak pernah kayak misalkan ada orang random tiba-tiba gue samperin terus gue minta Instagramnya, gue gak pernah tuh. Iya lagi gue juga enggak. Iya kan? Kalau kenalan mah. Iya. Tapi maksudnya paling kayak udah teman sekolah iya, gitu iya. kan. Tapi kalau PDKT kan maksudnya lo nggak terhitung di kenalan dong. PDKT itu kan Iya ketika sih, lo- harusnya lu udah kenal sama orangnya Udah ya. kenal sama orangnya. Dulu waktu SMP, pertama kali gue masuk SMP itu, gue PDKT sama satu orang. PDKT sama satu orang. Iya. Gue awal kenalnya juga gue lupa kalau nggak salah awal kenalnya gara-gara kan kita dulu sempat ada praktek renang. Iya, Yang di itu ada pokoknya salah satu kolam BTR renang. ya? Iya di situ. Bigetron. Iya kita praktek renang di situ dan gue dikenalin sama pacarnya temen gue waktu itu. Kayak gue awal deketinnya tuh kayak udah ngobrol-ngobrol biasa di kolam renang itu. Ngobrol-ngobrol, gue nanya nama segala macem. Ternyata di kelasnya sebelahan sama gue. Oh 72 berarti. Iya, gue waktu itu Oh, ini kelas si itu 7-nya 71. Iya. Dia kelasnya sebelahan sama gue sampai akhirnya kalau nggak salah gue tukeran pin BB. Waduh. Pokoknya dari BBM itu gue ngobrol-ngobrol, dekat segala macem, sampai akhirnya gue nembak. Itu kayak pertama kali gak sih? Iya pertama kali gue nembak secara langsung. Pertama kali lo nembak Secara langsung. Karena 2 kali sebelumnya itu, maksudnya beberapa kali sebelum-sebelumnya gue nembak kan lewat SMS. Yang pernah gue ceritain itu berarti yang lo approaching alay banget. sama si orang ini nih. Si Jepang ya. Nah dia tuh semua di sosial media. Atau langsung di Kan- sekolah. Kan kelasnya sebelahan gue. Iya, maksudnya kan lu lebih sering di Sebenarnya mobil atau 50-50 lah sama aja gitu. sama aja. Enggak berat sebelah sih kalau menurut gue. Sabtu Minggu datang ke rumah gitu. Enggak Belum sampai saat itu segitu. belum ya? Karena gak punya duit kan buat datang Si- ke rumah. Iya, dulu lu enggak bawa motor ya? Enggak bawa Iya, motor. Kan bener. gue dulu ini bola. Wah, Jalan kaki gue. botak hilang. Iya. Oh, enggak. Gue gak botak Yang dulu. botak itu. Iya. Tapi akhirnya gue pertama kali nembak langsung. Dan itu juga kayaknya gue nembaknya dipaksa sih. Iya. Maksudnya gue udah suka. Gue emang udah suka nih sama orangnya. Iya. Tapi gue belum ada keberanian untuk nembak. Sampai akhirnya gue dipaksa buat nembak. Iya, benar. Dipaksa buat nembak. Pulang sekolah tuh. Iya. Pulang sekolah gue nembak depan warung gitu. Real. Depan Real. orang Pade kan itu. Iya gue nembak. Kamu mau gak jadi pacar aku gitu. Anjing. Hai, gila. Masa SMP-nya indah bener. Gila itu indah banget. Indah banget. Saking indahnya sampai diomongin satu sekolah. Iya, diomongin satu sekolah bener. Lo abis itu. Kalau lu gimana? Lu pernah nggak? Apa? PDKT-an secara langsung. Gue sih tahu ya, pasti lu secara langsung terus. Kebanyakan approaching-nya. Kalau approaching pasti Sampai yang langsung. Tapi digotong gitu kan. kalau kenalan gue gak pernah secara langsung. Oh. Kenalan gue gak berani. Gue takut dianggap freak aja sih, Nyet. Emang udah dari SMP kan dia Iya, kan. memang. Tapi kan maksudnya kalau lu dianggap freak sama orang yang gak kenal, memang dia Yang gak lu kenal. suka gitu. Iya, tapi kan agak aneh gitu loh. Gue gak pernah kayak kenalan
secara langsung gitu. Tapi kalau misalkan emang PDKT-nya mostly di sosial media sih kayaknya ya. Ingat gue Facebook. ya. Enggak di Facebook. Gue di Facebook cuma sekali. Si Sukabumi. Gue gak pernah sama sekali lagi dari maksudnya kalau yang jatuhnya itu pacaran online ya. Iya dong. Tapi kalau lu kan gue nyamperin. lu nyamperin. Sukabumi, iya. Berarti Itu effort ya namanya. Ya kalau gue ya paling pacaran online doang sih pernah waktu zaman COVID tuh. Kalau emang lu nggak tahu effort tuh kayak gitu, itu effort. Iya. Ini buat lo aja. Nyamperin ke Bekasi Sukabumi ya. Ya, Bekasi Sukabumi itu jauh loh. Aduh. 4 jam pulang pergi 8 jam. Mikir. Selain itu apa PDKT-an yang menurut lu paling berkesan gitu? PDKT yang paling berkesan itu PDKT gue sama cewek gue. Cewek lu yang mana? Sekarang. Oh. Kenapa? Kenapa yang mana anjing, kan cuma satu ya? Kan gue gak tahu. Karena simple, nggak ribet. Simple, nggak ribet, nggak menyenyi. Ketika gue PDKT sama cewek gue. Gak menye-menye. Walaupun gue ini PDKT paling lama gue sih ke cewek gue. Itu 2 bulan. 2 bulan. Itu paling berarti lama. biasanya lu kayak seminggu pacaran. Seminggu. Segitu. Gue nggak. Seriusan? Iya, gue bukan tipikal yang lama. Jadi kayak udah ada chance, nah asik aja. Walaupun lu belum kenal, bener-bener kenal banget sama orangnya. Karena gitu. kenalannya ketika jalan sih gue. Kenalan ketika jalan. Jadi gue cukup basic things aja yang gue kenalin dulu ketika PDKT selama seminggu itu. Gue jadiin ketika cocok, dan ketika pacaran ya udah gue langsung get to know dulu dia sukanya bagaimana gitu. Kalau gue gak bisa sih. Nah beda-beda. Iya kok. Cuman kalau paling berkesan sih sama cewek gue. Kenapa? Karena simple, gue waktu itu cuma selama 2 bulan ini gue on social media kebanyakan. Karena kan cewek beda 5 tahun ya. Kontele. Enggak. Gue di Instagram. Jadi awalnya gue nemu dia. Yeah. Lagi kucing ini nemu nemu. Di Instagram. Dia masuk ke IG confess gitu. Oh. Iya, ada yang nge-confess ke dia. Bilang kamu cantik, tapi yang suka kamu kebanyakan. Bukan, yang suka kamu kebanyakan wibu. Terus gue kepo kan. Masuk kan lu tuh. Bukan, gue wibu nih gitu. Gue lebih ke kepo orangnya kayak apa gitu kan. Terus gue ya udahlah, gue stalk IG-nya, gue follow karena emang wih cakep foto gue di follow gitu kan. Di follow back saat itu. Terus gue DM, boleh kenalan gak? Itu IG first time in ever ya, gue ngechat orang yang gue kenal minta kenalan. Ya. Iya, itu first time in ever dan. Ya tapi IG confessionnya apa tuh namanya? SMK 3 Confess kan salah. Weh, gue nggak salah lu ya. Sekolah gue. Oh, pantesan anjing. Iya, jadi gue nemu di situ, terus gue minta kenalan, dibilang boleh. Dari situ chatan lah selama 2 bulan tuh. Jalannya juga jarang sih, dan gue kagetnya ternyata dia satu ekskul sama gue. Japanese Club. Pantesan yang suka sama dia wibu. Makanya gue langsung kayak, oh jadi ini alasannya. Pantes lu ada di lingkungan itu gitu. Ada di lingkungan wibu. Ada di lingkungan wibu. Karena waktu itu gue lagi ngelatih adik kelas gue juga buat pada demo ekskul kan. Pas gue datang ada dia. Sebelum gue tahu itu dia, gue nanya siapa aja yang ikut demos. Disebutin nama satu-satu sama nama cewek gue. Terus gue kayak, yang mana orangnya gitu? Yang itu. Oh bener ternyata yang itu gitu kan. Langsung dadik gue kan, lagi PDKT gitu loh maksudnya. Duk hatiku. Tapi dari situ ya udah kita jalan dan keep it cool aja. Approachingnya gak gimana-gimana. Pada akhirnya gue nembak dia di kafe di daerah Tambun nggak salah deh, dekat rumah dia. Terus gue nembak dia dengan cara ya kayak yaudah lu mau nggak jadi pacar gue gitu. Terus kata dia iya mau gitu. Oh yaudah gitu aja. Habis itu jalan pulang deh. Simple ya. Iya, jadi kayak itu yang gue suka. Sama gue kalau misalkan kayak yang simple gitu juga gue pernah sih. Itu mantan gue yang terakhir. Itu juga gue simple tau. Oh sih itu. Iya. Sama Dita. Itu gue simple. Label anjing. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Dia juga. Gue yakin juga dia gak keberatan. Kalau Dita nonton lu mau ngomong apa ke Dita? Gitu aja terus anjing. Setiap gue bahas mantan monyet. Itu gue juga. Gue sebenarnya agak kaget sebenarnya awalnya ya. Karena buat gue gak pernah kepikiran gue bisa pacaran dari dating app. Iya. Gue gak pernah kepikiran tuh. Karena kan gue kenal sama dia dari dating app nih kan. Aplikasi oranye hitam itu. Oranye hitam. Apaan Shopee? Kok oranye kuning hitam ya. Makanya gue Shopee anjing oranye hitam. Apa Turbo VPN? Turbo. Ya kan itu dari aplikasi dating app. Itu gue kenal sama dia.
Tuh awalnya gue ngobrolnya juga asik kan. Gue ngobrol sama dia asik nih. Dia reply ke guanya juga asik. Jadi guanya kayak bisa mengimbangi juga gitu loh. Maksudnya kan kadang ada orang yang kayak kita ngobrol dia malah dry texter, ya malah kayak sok-sok dingin, terus kayak pasti kan lu di dating app kan mau kenalan sama orang ya, maksud gue. Lu di dating app kan ibaratkan ya lu mau cari date atau lu mau cari pacar atau apa ya. Anjing gitu malah dry texter terus maunya apa? Iya anjing dry text gitu males tai. Apaan sih anjingnya kan? Ayo gue ketemu dia dan gue sempet lost kontak beberapa sebulanan mungkin itu. Sama dia jadi kayak gue balas chat apa nih terakhir udah nggak dibalas lagi sama dia gitu loh, benar-benar nggak ada kabar gitu di situ. Gue juga karena udah terbiasa jadi kayak ya udahlah gitu kan. Gue tetap lanjut, maksudnya tetap cari yang lain gitu kan. Sampai akhirnya dia ngechat gue lagi nanya kabar gimana. Karena gue orangnya, maksudnya gue juga nggak gimana banget kan, kayak ya udahlah oke, cool aja gitu, maksudnya kayak ya udah orang namanya nanya kabar. Dari situ mulai deket tuh. Gue juga mulai bercanda nyindir kalau kemarin sempat hilang apa segala macam gitu-gitu. Bercanda. Iya. Bercandanya gue gitu kan. Ngeselin sih itu. Iya, bercanda nyebelin gitu. Nyebelin banget. Sampai akhirnya gue tukeran IG, tukeran nomor. Terus akhirnya gue coba ngajakin dia jalan. Dengan embel-embel waktu itu kan gue baru pertama kali nyobain ramen dan gue ngerasa iya enak nih ramen gitu kan. Gue mau coba lagi ramen di tempat lain. Gue bilang, gue ngajakin dia, kamu kayak gue kalau kamu dia, ya kamu mau ini gak sih, mau nyobain ramen gak sih, ada tempat ramen gitu. Terus dia iya ada nih tempat ramen di sini enak, yuk mau nyobain gak, ayo nyobain. Akhirnya ketemu kita makan ramen bareng, cinta. Habis makan ramen, terus gue bingung kan, aduh, kemana lagi ya? Udah akhirnya kita ke Kopcus. Oh, Kopcus mana? Galaxy. Kopcus dari Galaxy waktu itu. Ya udah dari situ ngobrol-ngobrol dan ternyata kita nyambung, ngobrol asik. Dan satu hal yang buat gue bener-bener kayak amazed banget sama dia gitu, kayak wah ini cewek beda gitu. Waktu ketika gue cerita suatu hal yang menurut gue itu gak terlalu lucu, tapi dia ngakaknya sampai segitunya gitu. Ya anjing. Oh dia menghargai lo banget ya. Tapi gue juga gak tahu, maksudnya mungkin humornya berbeda kali ya. Mungkin humor dia receh banget. Iya mungkin humornya receh banget ya. Cuman kayak anjir, gue ngerasa kayak aduh, gue seneng aja gitu kalau ada orang yang gue sebenarnya gak ngelawak. Tapi dia ketawanya bener-bener real ketawa yang bukan gimmick, tau maksudnya yang bukan acting, bener-bener emang ketawa. Kayaknya salah deh dari dia. Gue gak tahu ya. Bercanda Dita. Cuman gitu ya udah akhirnya gue cuma jalan beberapa kali. Kayak sebulan sama kayak lu gitu. Sebulan gue jadian. Gue jadiannya waktu itu abis lebaran. Ya kan. Gue pokoknya gue dekatnya sebelum puasa tuh. Iya. Abis lebaran dia abis jalan-jalan sama keluarganya. Gue ketemu sama dia di McD dekat rumah gue di Greenwich. Ketemu sama keluarganya juga? Enggak. Sial. Gue ketemu sama dia karena katanya dia mau ngasih oleh-oleh kan buat gue sama nyokap gue gitu. Dari mana oleh-olehnya? Gue lupa, dia pokoknya dari pantai gitu, entah Anyer entah mana gue gak tahu. Orang pantai. Ya gue gak tau kan keluarganya anjing. Ya itu terus dia ngasih itu, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya di situ gue kayak gue tembak kali ya. Gue dalam hati kata gue tembak kali ya. Ya udah gue tembak, gue ngomong kan. Emang gue ngomongnya sebenarnya agak bercanda. Oke. Emang nggak serius, nggak kayak mungkin kalau lu kan serius tadi ya, kamu mau jadi pacar aku gitu. Gue juga ngomong kayak gitu, cuman kayak gue agak ketawa gitu. Iya, maksudnya santai aja. Iya santai gitu ya. Formal. Iya. Kamu mau nggak jadi pacar aku gitu? Sedihnya kayak malu-malu gitu, terus ntar aja jawabnya di chat gitu. Tengil lu, malu-malu lagi lu. Ya udah akhirnya jadian. Dita. Ya itu simpel banget ini menurut gue. Tapi ngomong-ngomong soal Dita, emang gue cukup bahagia juga sama Dita. Sekarang udah bisa sukses di mana? Member apa? Korea, grup Korea kan dia jadi grup Korea. Secret Number maksudnya. Secret Number. Iya itu emang mantan gue itu. Iya. Gue salut banget sama member K-pop. Coba kalau PDKT dulu gimana? PDKT gue yang menurut lu, ya yang tadi lu bilang lu gak bisa mengkategorikan itu sebagai buruk. Terus apa gitu? Gak ada, biasa aja. Biasa aja, gak yang gimana. Berarti gak yang kayak wah banget. Iya gitu, gak ada yang wah banget, gak ada yang apa. Kalau PDKT sih semua santai gak sih? Kalau gue pernah. Bukan PDKT sih, jadi baru kenal ya. Tapi gue langsung kayak aduh anjing apaan sih orang ini. Ya jadi ini sebenarnya bukan PDKT terburuk sih ya. Cuman
kenalan ya. Jatuhnya gue baru kenalan ya sama cewek ini. Oke. Itu udah bikin gue langsung kayak ilfeel gitu. Ya jadi awalnya gue udah ngobrol asik di dating app-nya, terus habis itu pindah ke WA. Pas pindah ke WA pada saat itu kan weekend tuh gue pengen cabut kan, gue pengen pergi gitu malam mingguan apa segala macam. Yang mana? Hah? Yang itu? Enggak, bukan, lu nggak tahu. Gue kira si Bukan, lu nggak tahu. Lu nggak tahu orang ya, lu nggak tahu orang. gue takut sih. Soalnya nggak berlanjut. Oh, nggak berlanjut. Oke. Pas gue mau cabut terus gue pokoknya gue bilang kan gue pengen pergi ya. Terus gue bilang lapar juga, makan apa ya enaknya ya? McD kali ya, gue bilang gitu. McD. Iya, gue bilang gitu kan. Makan burger enak kali ya. Sudah bilang gini, iya McD mau banget. Gue foodin aku dong. Males. Baru kenal malas. Masalah lu tau gak sih baru kenalnya berapa lama? Baru berapa jam doang anjing. Jadi ini enggak. Misalkan jam 10 gue kan baru kenal nih, baru match. Ngobrol sampai siang gitu misalkan. Pas sore gue mau cabut. Sore dia ngomong gitu. Gue gak tahu dia bercanda atau enggak. Gue gak tahu ya. Tapi itu kelihatannya serius. Tapi setelah dari situ apa? Gimana? Akhirnya pokoknya gue bilang, udah gue mau tidur apa? Apa gue mau pergi gitu. Akhirnya udah gak pernah. Dia bilang oke, abis itu gak gue balas lagi. Gak lu chat lagi berarti dari situ. Karena gue udah malas. Gini Mbak, maksudnya tiba-tiba minta GoFood. Ya baru kenal Mbak, jangan langsung minta GoFood gitu. Ya ini juga termasuk tips-tips PDKT ya teman-teman ya. Iya. Ya gitu. Jadi kalau PDKT jangan langsung minta ya. Lu dikasih syukur enggak ya udah. Tips PDKT dari lu ada enggak? Tips PDKT dari gue jangan malu sih. Jangan malu ya. Gak usah malu-malu. Gak usah malu dan gak usah terlalu berusaha. Iya. Kelihatan terlalu try hard gitu sampai jangan sampai kayak ngubah sifat lu gitu. Iya. Bukan berarti lo jangan malu itu berarti lo sampai nggak tahu malu enggak. Tapi jangan karena malu itu terkadang menghambat lo PDKT. Gitu. Jadi lu ada sesuatu yang lo jaga banget kayak lu takut banget di ilfeel segala macam. Jangan sampai begitu juga. Take it easy aja, calm down aja, chill out. Kalau dia suka sama lo, sikat. Kalau dia emang gak suka sama lo ya udah. Just be your fucking self, bro. Berusaha nggak apa-apa. Iya. Tapi harus tetap tahu ada. Betul. Jangan sampai jadi orang lain. Gitu. Lu harus tahu kalau dia kelihatannya kayak nggak mau nih. Dan sepertinya akan tidak bisa gitu. Kelihatannya kayak nggak bisa nih. Kalau nggak bisa ya udah lepas aja. Daripada lo yang capek sendiri ngejar terus. Kayak gue. Tadi kita udah ngomongin soal PDKT terburuk. Kalau date terburuk lu ada nggak? Date terburuk. Your shittiest date. Shittiest date. Okay, your shittiest date. Your worst date. Ntar gue inget-inget dulu ya. Gue dulu deh, gue ada. Oke, lu ada. Gue gak tahu sih ini masuknya date. Bisa dibilang date juga karena gue pernah beberapa kali akhirnya ketemuan sama dia. Jadi dari awal ketemuan aja ini sebenarnya udah gak enak. Oke. Dari awal ketemuan gue apa ya namanya? Gue ketemu, jadi dia kerja hari itu. Gue pun kerja, tapi pengen ketemuan gitu. Akhirnya gue ketemu ke tempat kerjanya dia. Dan udah sampai situ ngobrolnya tuh kayak ibaratnya dari 100% gue ketemu, ngobrolnya cuma 30. Sisanya tuh kayak diem-dieman, dia main HP gitu. Gue juga akhirnya main HP karena yang ngobrol gue doang. Dan itu text in real life ya. Iya, anjing banget lagi gitu. Dan itu apa ya? Lumayan berlangsung di pertemuan kedua ketiganya gitu. Karena gue ngerasa kayak kalau gue gali terus masih bisa nih. Pas kedua ketiga aduh udah males gak sih? Coba kalau entah itu dry texting atau dry conversation, anything about dry itu bikin bete banget lagi. Iya males banget. Makanya ini juga salah satu tips PDKT ya. Lu kalau misalnya PDKT sama orang jangan dry texting, jangan dry conversation, jangan dry apapun. Bikin itu wet. Iya ini kenapa jadi arah yang sana ya? Kalau dry itu kan antonimnya kan wet kan. Ya kan, lawan katanya wet, kering, basah. Jadi ya bikin itu basah. Pokoknya jangan jadi orang convo killer. Gue mulai merasa bahwa basah itu sebuah kata yang salah sih. Iya ya. Kayak bahasa itu bukan kata yang salah, tapi entah kenapa di otak kita kayak jadi salah gitu. Konotasinya nggak tepat aja gitu. Iya. Seperti itu. Gue juga pernah nih ya, bukan date-nya sebenarnya bagus. Date-nya berlangsung dengan sangat baik, tapi after date-nya ketika pulang ya jadinya buruk. Gue juga pernah tuh. Ketika after date-nya buruk. Bukan after date-nya juga, misalnya ya udah di perjalanan pulang setelah date ini
Jadinya buruk gue pernah. Oke. Gue pernah juga sih tuh. Nah lu dulu deh Oke. cerita baru gue. Jadi gini. Gue cerita singkat deh. Gue waktu itu ngedate di Tambun. Ya kan. Karena emang rumah dia yang lama di Tambun. Sama dia temen SD gue segala macam. Iya kan. Gue tahu nih yang ini mana. Iya terus kita main kan ke Tambun. Ketemu sama temen-temen SD juga yang lain tuh. Nah pas itu tuh gue nanya ke dia mau makan enggak. Dia bilang ntar aja. Ya udah dong kata gue. Oh ya udah ntar. Sampai jam 8:30. Gue tuh janji sama emaknya mulangin dia jam 9. Nah gue dari Tambun mau balik tuh jam 8:30 ke Jakarta Timur. Yang mana harusnya setengah jam itu udah. Jakarta Timur? Rumah dia di Jakarta Timur. Kita main doang ke Tambun. Gue mau nganterin dia ke Jakarta Timur ke daerah Penggilingan. Kira Cakung. Enggak, Penggilingan. Terus ketika nyampe di Penggilingan, itu kan otomatis udah jam 9 dong, ya kan? Jadi gue selama di jalan fokus untuk ngulangin dia doang. Dan ketika di lokasi gue ngedate, gue udah nanya dia mau makan apa enggak. Udah 3 kali gue nanya. Dan dia bilang enggak, ntar aja. Oh ya udah, kan gue pada akhirnya berpikir orang gak mau makan masa kita paksa makan. Kan gue berpikir kayak oh ya mungkin mau makan di rumah aja gitu kan. Jadi kayak ya udah gue anterin dia sampai rumah. Terus ketika nyampe rumah gue drop fine aja pas gue ngedrop dia segala macam. Terus gue jalan karena gue lapar juga, gue belum makan dari pagi nyet. Gue belum makan karena gue kerja kelompok paginya, kerja kelompok kampus. Habis dari Jatiwaringin gue langsung ke rumah dia. Gue belum gak sempet makan. Jadi gue cuma ngopi ya. Pas gue ngedrop gue mau makan di warkop. Makan tidak perlu ngopi nomor 1 ya. Betul. Gue ngedrop dia, gue ke warkop. Kebetulan teman-teman kampus gue juga baru pulang seminar, lagi pada nongkrong di warkop itu. Di ada namanya Konspi. Nah, gue nangkring di situ tiba-tiba dia ngechat. Tadi mama nanya, "Udah makan atau belum?" kata dia gitu kan. Aku jawab aja, "Udah. Tuh, aku jaga harga diri kamu depan mama." Dia ngomong gitu. Lah, bocah ngapa ya? Lu pikir gue peduli ya? Gue mah gak perlu dijaga harga diri gue. Anjingnya cewek-cewek kayak gitu anjing ya. Iya anjing. Maksud gue kan gue udah nanya dari tadi udah 3 kali nanya monyet. Tapi kayak dia nggak mau. Iya dia nggak mau. Lu harus gue paksa. Iya. Sumpah ya, sorry banget gue bahas di sini nih kalau lu nonton, kalau dia nonton ya. Sorry banget gue bahas di sini karena emang itu momen paling ngeselin seumur hidup gue sih. Iya dari yang pernah gue alamin ya. Wah itu jatuhnya date jadi buruk itu parah sih, langsung bete parah. Dia tuh marah sama gue sampai pulang dan dia ngebahas itu. Kalau kamu gak punya uang ngomong aja, aku bisa bayar sendiri kok. Loh, gue udah nawarin ya. Iya, gue udah nawarin anjing. Ya lu maksud gue kalau lu emang mau makan mau pindah tempat, yang ngomong, "Iya, aku mau makan tapi pindah tempat aja nanti." Gitu loh. Ngomong. Dan di jalan pun lu udah ngomong kan. Iya, gue kayak kalau mau makan, ayo kita mau kemana gitu kan. Gitu, kita mau kemana gitu. Jadi kan gue gak berpikir kayak oh ya udah mungkin dia mau makan di rumah, gak mikir gitu loh. Ngeselin lah anjing. Mana abis dari situ di bulan kedua di minggu. Enggak itu lu jatuhnya udah masih PDKT tapi. Gue udah jalan, udah jadi. Udah jadian. Jadi malah anjing. Itu udah jadi malah. Gue sih langsung putus kok. Parah sih. Ngentot lu. Udah jadi dan gue kayak masih oke deh fine. Mungkin emang gue yang salah saat itu gitu kan. Gue masih berpikir kayak gitu. Terus di minggu depannya kalau salah di minggu yang kedua itu dia ke-gap. Bukan, mantannya ngechat gue. Mantannya ngechat gue, mohon kalau buat gue mutusin dia biar mereka bisa balikan. Terus dia nge-share kontaknya, nge-share SS chatannya. Yang mana padahal si cewek bilang ke gue, dia ngeblok mantannya. Terus? Dan kebohongan itu dibongkar sendiri sama mantannya anjing. Mantannya udah tau, wah ini cewek emang kontol nih. Iya, gitu. Nah si mantannya emang mau balikan sama dia. Ya. Iya, jadi dia ngebocorin itu biar gue putusin si cewek. Masuk ke lubang gue ya deh. Iya, jadi kayak what the fuck. Sampai pada akhirnya kita sebulan doang pacaran karena di ending dia minta gue ngurusin masalah personal keluarganya dia. Maksudnya? Ada masalah personal yang kamu datang deh nanti gitu kan, ngurusin sesuatu gitu, minta tolong. Gue bilang gue gak bisa, gue gak ngurusin masalah keluarga orang, gue bilang gitu kan. Yang kalau mau lu nikah dulu sama gue. Iya, gue gak mau saat itu, gue gak mau. Nah terus dia ngomong gini, oh ya udah berarti kamu bukan orang yang aku cari. Kata dia gitu. Lah anjing kita baru sebulan pacaran nyet. Kita baru sebulan pacaran lu minta gue ngurusin masalah keluarga lu gimana sih? Itu kan bukan urusan gue gak tahu apa-apa soal itu. Dan enggak etis juga orang luar tiba-tiba masuk ke dalam masalah keluarga. Karena permasalahannya finansial. Ada kaitannya sama finansial. Oh jadi ibaratkan dia minta duit lu gitu ya? Bukan. Ibaratnya kayak dia minta tolong ke gua buat nagihin uang kontrakan. Oh. Gitu. Dia minta tolong ke gua dan gua kan nggak bisa. Gua nggak tahu masalahnya. Lu lihat muka gua ke Cina, iya. Masa gua nagih kontrakan? Masa gua yang nyuruh lu? Ayo bang. Jadi maksud gua aneh gitu loh. Maksud gue gak bisa yang kayak gitu. Lu pikir gue mata elang? Iya gue kan menjaga privasi ya. Itu urusan keluarga lu. Gue urusan keluarga gue aja gue gak tahu masalahnya.
keadaan finansial nyokap gue aja gue nggak tahu gitu loh. Kayak nyokap gue kerja di mana, gaji berapa gitu. Kerja di mana tahu, bagiannya deh. Itu udah urusan nyokap gue, bukan urusan gue menjaga itu gitu loh. Masing-masing jadinya di situ. Ini masalah keluarga orang, gue disuruh ngurusin, gila loh. Gue diputusin. Gue bilangnya ya udah kalau mau putus. Bagus. Iya. Terus dia bilang, ini yakin mau putus? Iya, yaudah ya ntar dulu aku main time zone. Gue bilang gitu. Karena gue lagi sama Rekon, gue lagi main time zone anjing. Gue lagi main itu yang balap. Oke. Lagi main midnight itu. Kesel anjing di situ. Dokumen mana ini dokumen? Kalau gue nggak, ketahui gue dulu ya. Kalau gue nggak sampai sekesal itu. Cuman kalau gue waktu itu kan, ini sama si mantan tadi yang gue bilangin. Jadi kita tuh waktu itu mau nonton konser Soundfest di Sumarekon waktu itu kan. Semuanya berjalan bagus banget anjing, gila. Sampai akhirnya, jadi kan waktu konser itu gue sempet foto booth. Oke. Jadi ada booth, ada foto booth gitu gratis yang emang difasilitasin sama si pihak festival konsernya itu. Itu gue foto booth di situ 2 foto, 4 foto gitu gue lupa. Dan fotonya semuanya hilang pas pulang. Jadi kita pokoknya udah selesai konser, kita mau jalan pulang, berhenti dulu di Alfamart, mau beli makanan apa segala macam. Pas kita cek nih, kan ditaruh di tas dia ya. Cek hilang, fotonya nggak ada. Terus dia kayak dia menyesal gitu, maksudnya kayak sedih gitu lah, gimana ini foto hilang ya, maaf ya. Minta maaf gitu, gue bilang nggak apa-apa ya, lu cuma foto doang gitu kan. Toh kita pun udah pernah foto booth sebelumnya dan fotonya masih ada gitu loh. Jadi ya udah nggak masalah. Cuman kan pada saat itu gue posisinya lagi capek. Maksudnya gue kalau udah capek tuh gue nggak bisa ngomong banyak-banyak. Jadi ketika emang udah di motor, udah gue diem naik motor doang gitu. Nah dia nyangkanya gue marah karena foto itu hilang. Sampai akhirnya gue berantem pas udah baliknya tuh. Pokoknya kan dia baliknya emang agak bete gitu karena gue diem doang kan. Lalu gue bilang gak apa-apa. Kan dia pokoknya pas mau balik dia nanya, kamu kenapa? Gak apa-apa gue bilang gitu kan. Sudah akhirnya balik agak berantem. Akhirnya baru ketika udah dingin baru obrolin. Gak apa-apa, orang capek. Gue capek, lu bayangin kan konseran festival seharian ya. Seharian. Apalagi terakhirnya tuh DJ gitu kan, Phil Koplo, dangdut. Dan gue joget-joget gitu kan, capek ya. Ya gitu akhirnya. Dita. Kayak semangat tapi Dita lucu di Secret sih. Number ya. Dita Secret Number keren. Iya. Sekarang fokus gak usah mikirin foto booth Dita. Sekarang pikirin debut depannya aja. Pikiran album selanjutnya Dita gitu. Jadi sekarang kita juga ada ini ya. Selain tadi kita udah ngomongin soal PDKT dan date. Ini juga ada beberapa dokumen yang harus kita bacakan. Iya, dokumen penting. Iya, ini coba mana dokumennya. Terima kasih. Gila. Perkantoran jalan lagi. Gila. Akhirnya ada gimmick lagi. Banget. Ini pulpen gue taruh mana ya? Ini ada nih kali ini. Kayaknya. Ini di sini benar. Oke. Kita anjing. Jadi udah ada beberapa pertanyaan. Benar. Dari karyawan kita. Dari karyawan kita ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Kita akan bacakan. Yang pertama, gimana nasibnya orang yang lagi PDKT tapi beda pilihan presiden? Nasibnya ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah ini sebenarnya emang banyak bakal ada perdebatan pasti di dalam hubungan. Ini saling senggol anjing. Saling senggol ini. Ini sih dia udah saling senggol. Tapi emang pasti gak sih akan ada perdebatan kalau ada beda pilihan gini? Iya sih. Cuman tapi gue masih nggak ini sih, masih nggak relate lah. Yang jadi permasalahan, emang gue juga nggak relate karena gue sama cewek gue sama. Karena sebelumnya gue juga pernah dekat sama orang. Ya beda pilihan presiden juga, cuma nggak sampai. Dia dukung Prabowo kan? Iya, dia dukung Prabowo dan gue dukung yang lain. Oke, lu dukung Jokowi berarti waktu itu ya? 2019. Iya. Kesel nggak? Enggak kan, gue kalau 2019 gue dukungnya Prabowo. Enggak. Lu Prabowo, dia Jokowi. Dia yang Jokowi. Ini yang kemarin aja. Ini yang kemarin. Yang kemarin banget. Dia Prabowo, lu Anies berarti. Anjing. Gue mau diem lah. Pokoknya ya dia milih Prabowo, gue milih Anies gitu. Oke. Dan gue sempat ngasih argumen kayak gini. Ya dia ngebalesnya tuh nggak sesuai ekspektasi gue, cuman nggak sampai hubungannya tuh jadi berakhir gitu. Soalnya gue punya teman. Kebetulan ceritanya sama kayak gini nih. Iya. Tapi sebenarnya gini, ini tuh momen yang bagus banget sebenarnya.
Kenapa anjing? Apaan sih? Lu kenapa? Udah Jadi lanjut. pada begini-gini anjing. Enggak anjing, lanjut. Sebetulnya ini momen yang bagus banget sih menurut gua. Ada apa pilpres kayak gini ya. Karena bisa bonding. Lo jadi pertama ya, lo jadi punya topik untuk dibicarakan. Itu yang terjadi gue sama cewek gue. Dua. Ya kan? Yang kedua, kalau misalkan ada beda pilihan, kalian bisa berargumentasi gak sih? Ya, Lo jadi, bisa tahu lu kemampuan. jadi lu ya kemampuan berkomunikasi dia dan lu bisa Iya. tahu logiknya dia kayak gimana. Iya, kemampuan dia secara berpikir logisnya bagaimana, kemampuan dia menganalisa sesuatu itu bagaimana gitu kan. Itu bisa diketahui dari sini gitu kan. Ketika ada pilpres ini. Jadi sebenarnya dengan adanya pilpres ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar hubungan kalian semakin lebih hangat. Bukan panas. Iya, Beda pilihan presiden itu jangan disamakan seperti bedanya amin kalian. Anjing. Gitu. Karena pilihan presiden itu suatu saat kita akan sebagai warga negara ya jalan-jalan aja gitu loh. Mau siapapun presidennya, kerja tetap kerja, jalan tetap jalan. Jangan sampai diudahin. Tapi kalau beda amin dan beda iman, mungkin harus pertimbangkan lagi lah kalian maunya gimana. Pindah agama udah. Jangan enggak. Pindah Islam. Jangan pernah tarik dari Tuhan. Jangan. Kalau gue enggak apa-apa. Goblok anjing. Masing-masing aja sih nih ke beda agama. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Nah, selanjutnya nih, Plek. Masih patah hati karena mantan nikah. Gimana tanggapan kalian? Jadi ini kayaknya dia ditinggal nikah sama mantannya. Jadi dia masih sayang nih kayaknya nih. Masih patah hati saya dia bilang. Iya. Gimana tanggapan lu, Plek, terkait hal ini? Tanggapan gue gimana ya? Ya udah sih rebut aja. Padahal udah janur kuning udah melengkung ya. Iya, harusnya udah enggak boleh kan? Enggak boleh. Ya udahlah. Masih ada satu. Siapa? Ku tunggu jandamu. Wah. Iya itu. Mending kalau kata gue lu pergi ke ini warung beli racun tikus. Racunin langsung ke Banten aja sih. Iya. Santet ya. Bener. Gila. Tapi gue gak relate sih sama ini karena gak pernah ditinggal nikah juga. Karena lu gak pernah ditinggal nikah ya. Semoga enggak. Tapi kalau menurut gue sih apa ya, ditinggal nikah gini ya sama mantan ya. Menurut gue emang harus tegar. Harus banyak-banyak sabar, istighfar. Takutnya hilaf gue mah. Nyantet suaminya. Makanya pegang prinsip ini. Iya. Mati satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000. Jangan lupa nikahnya di Istiqlal. Iya. Keren. Banget ini emang nih. Gila kayak nyenggol seseorang. Tapi kalau menurut gue emang kalau ketika mantan nikah datang dan buktiin bahwa lu baik-baik aja. Anjing. Gue males lagi. Buktiin bahwa lu bisa hidup tanpa dia. Karena itu yang akan gue lakukan ketika mantan gue nikah. Gue akan datang ke sana dengan baju dengan baju serba hitam, Play. Pemakaman. Iya, gue berduka soalnya. Gue berduka. Tapi gue akan gue buktikan bahwa gue sanggup berdiri di acara pernikahan mantan gue. Yang lebih udah tunangan katanya sekarang. Kalau gue lebih ke males sih. Karena kan itu jatuhnya kondangan ya. Iya. Gue kok kondangan siapapun males soalnya. Apalagi kondangan mantan anjing. Kondangan gue datang. Kan harus ngamplop gue soalnya. Cepet ya? Gue cepet lah. Malas. Oke, Mas. Nah, lanjut keempat. Yang keempat ya? Kok 4 sih 3 dong? Iya ya. 3. Mana sih nih checklist dulu. Nah, gimana tanggapan kalian terhadap suka dengan cewek yang sama satu circle? Waduh. Jadi ini satu circle suka sama cewek yang sama. Iya. Misalkan gue sama lu satu circle. Kita suka sama cewek yang sama. Betul. Gitu. Kita suka sama cewek yang sama. Itu gimana? Jadi gue punya teman. Oke. Jadi gue punya teman. Emang ini sih teman kita semua. Jadi gue punya circle. Oke. Tuh kayak ada si A sama si B sukanya sama cewek yang sama. Yes. Ntar C sama D juga sukanya sama anjing. Awalnya kan gue gak ada ya yang sama gue gitu. Gitu ada. Ngikut. Anjing emang. Anjing. Jokesnya inner circle banget. Inner circle banget ini. Tapi apa ya? Kalau suka sama cewek yang sama. Di luar circle kita yang ini. Ada gak lu yang misalkan lu sama circle kuliah lu gitu. Lu suka sama cewek yang sama. No. Gak pernah ya? Enggak. Gue juga enggak lagi. Gue enggak ada. Tapi untuk yang kayak gini biasanya ya gue emang ada sih beberapa temen gue. Dan gue kalau ngasih taunya ya udah gak apa-apa. Maksudnya selagi belum ada yang pacaran.
gas aja, kecuali udah pacaran jangan. Oh kalau gue Kalau udah pacaran jangan. kalau gue pernahnya ini sih, bukan suka sama orang yang sama, tapi jadi temen gue ini pernah pacaran sama si A misalkan. Oke. Putus. Maksudnya si A pacaran sama gue. Si A pacaran. Itu pernah gue juga. Tuh gue pernah. Cuman ternyata si A ini pacaran sama gue cuma buat ngedeketin teman gue itu. Wah anjing itu sih. Itu anjing sih. Nah kalau gue kasusnya beda Ple. Jadi gue pernah suka lah sama cewek. Tapi gue gak dapet. Tapi pada akhirnya gue nyomblangin teman-teman gue sama dia. Sama cewek-cewek yang pernah gue suka itu. Gitu. Ada yang fine-fine gitu kan. Jadian sampai sekarang. Ada yang udah enggak gitu. Keempat berarti ya. Pendapat kalian tentang berubah karena perempuan yang disukai. Kalau lu berubah karena pasangan, buat pasangan lu suka sama diri lu bukan sama orang lain. Kalau lu jadi orang lain itu akan ngaruh banget ketika udah pacaran sebenarnya. Iya, ketika lu misalkan lu PDKT tapi lu PDKT tuh lu jadi orang yang lain gitu. Ketika udah pacaran otomatis lu akan lu akan balik lagi jadi diri lu sendiri. Dan ketika lu udah balik jadi diri lu sendiri, si cewek lu ini tidak akan menemukan diri lu waktu pas PDKT. Iya. Jadi hubungannya juga gak akan bertahan lama. Iya. Karena si ceweknya suka sama diri lu yang pas PDKT, bukan diri lu yang sebenarnya gitu. Ya, cukup jadi diri lu sendiri aja. Iya. Karena ya balik lagi ke yang selalu gue bilang juga, beratnya dari cinta dan susahnya dari cinta dan mencintai seseorang adalah menerima. Anjing. Itulah kenapa cinta itu suci. Karena menerima itu sulit. Anjing. Keren banget gue hari ini. Gokil. Nah, yang terakhir nih. Gak punya masalah sama crush, tapi dia jelek-jelekin gue. Waduh. Sampai temennya diblokir gak tuh? Iya. Waduh. Yang punya masalah siapa yang diblokir siapa? Iya anjing, yang punya masalah siapa yang diblokir siapa? Anjing lah, males banget gue. Ya ini kan ada pertanyaan. Gak punya masalah sama crush, tapi dia jelek-jelekin gua gitu. Itu apa ya maksudnya, gue juga bingung lagi. Gak ngerti, gue juga framing aja, framing. Oh, biar dia kelihatan baik ya, biar dia kelihatan tersakiti ya. Biar dia kelihatan kayak dia yang udah ngedeketin gue terus dia ninggalin gue masa gitu. Jadi gue punya temen. Kasian banget lah. Tapi gak usah diceritain lah. Ini sebenarnya simpel cara nanggepin masalah ini ya. Cukup gimana? Gimana mas? Masa nanya? Udah simple, cukup diemin aja karena dia akan capek dengan sendirinya kalau menurut gua. Dan apa ya? Kalau emang lo masih suka sama cewek kayak gini sih belum berarti namanya ya. Kalau banget ya. Yang di belakang senyum-senyum anjing. Banget sih, gila. Walaupun kalian makannya suka sama-sama ketoprak tapi kan kayak udahlah. Kalau dari gue, tips gue dari gue beda. Apa tuh? Pertama lu datengin si ceweknya, si crushnya. Oke. Terus lu cekek, cok slam. Langsung lu RKO. Udah. Habis itu lu RKO. Iya. Lu banting tuh. Anjing. Itu biar gak tuan ya, kalau menurut gue sih ya jauhin aja lah cewek kayak gini. Udah maksudnya temenan gak apa-apa, tapi jangan. Enggak sih, temenan juga kayaknya. Ya kalau temenan yang just being friend aja nggak apa-apa, just being humble aja. Tapi kayak nggak usah yang sampai menaruh perasaan lagi, kayak ya dari dulunya aja udah. Cuman biasa kan namanya cowok. Iya sih. Pasti yang gampang baper. Balik lagi ya, cowok tuh rentan ya teman-teman. Jadi kayak teman gue gitu. Asal sebut aja, siapa tau ada yang gampang baper. Ada sih. Kadang tuh cowok juga kalau dinyanyiin baper ya kan. Dikasih lagu dikit, dinyanyiin dikit baper. Siapa ya tuh? Kan? Ada kali ya, nggak tahu lah gue. Kan bukan kisah gue. Ya udah habis ya pertanyaannya. Udah sih udah. Harusnya udah gitu. Ya. Udah. Jadi jangan tolol ya teman-teman. Jadi apa intisari yang bisa kita petik dari pembahasan hari ini? Gak ada, emang itu pernah punya inti ya anjing. Ya apa sekali-kali sebetulnya ada satu hal yang bisa dipetik dari ambil karyawan magang nih anjing. Ya, jadi intisari ya. Kalau dari gue, intisari dari pembahasan ini adalah jangan terlalu try hard banget ketika lo PDKT sampai lo akhirnya berubah jadi orang lain. Dan lo kalau ngedate sama orang bisa mungkin buat date itu juga nyaman untuk lo dan untuk orang tersebut. Betul, karena ini bukan tentang hidup lo. Iya. Lo bukan MC anjing. Ya, lo bukan main karakter. Kita bukan MC di dunia iya. ini. Kalau ada intisari dari gue yang tadi aja sebenarnya. Cukup jadi diri lo sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Ingat satu hal, cinta itu sangat sulit. Kenapa? Karena cinta itu tentang menerima.
Dan menerima itu adalah hal yang sulit. That's why Iya. kenapa cinta itu suci. Anjir. Gila, keren banget gue Iya, anjing. Kita sudah ya pembahasan Kita untuk sudah hari ini. Ya, Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Benar. Mohon maaf juga kemarin kita nggak uploadnya minggu kemarin Minggu karena lalu editor kita capek. kemoterapi kebetulan. Editor kita kena kanker. Iya. Mungkin minggu depan kita bakal coba bahas horor kali ya. Minggu depan horor ah? Horor ya. Pengen bahas Ya, setan, ngomongin setan. Iya. Setan dry text tau gak lu? Anjing. Tetap ya ke situ ya. Tetap ke situ. Oke, terima kasih semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita. Betul. Follow TikTok kita juga, sekarang TikTok udah ada ya. Ya, dan juga sudah ada di Spotify kalau Yap, kalian dengerin betul. kita sambil naik Kerja, motor. naik motor. Iya, biar nggak ketahuan Atau bosan nonton sambil YouTube. sambil beraktivitas apa Ya, gitu. atau mau dengerin di kantor juga, dengerin semuanya, dengerin kita. Iya. Boleh banget. Tapi kalau mau dengerin jangan satu HP rame-rame. Iya, pakai speaker Satu JBL. Jangan satu HP rame-rame, satu HP satu orang. jangan. Dia nyari views. Dia nyari views guys. Ya kalau itu lihat YouTube aja biar banyak viewsnya. Biar banyak ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Jangan sekali lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video PPKM selanjutnya. Bye bye.